Hari ini telah dilaksanakan sidang KKEP terhadap 6 orang terduga pelanggar, yaitu anggota Yanma Polri pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pukul 08.00 ya. Jadi dimulai tadi pagi pukul 08.00 sampai dengan 17.45 waktu Indonesia Barat. Di sini akan saya sampaikan hasil sidangnya, yaitu sebagai berikut. Sidang KKEP yang dilaksanakan di 3 ruang sidang di Propam Polri, di mana berlokasi di Gedung Presisi 3 Mabes Polri, dengan susunan komisi sebagai berikut. Di ruang sidang 1 yang sebagai ketua komisi yaitu Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH, beliau sebagai Karowaprof di Propam Polri, didampingi dengan komisi berjumlah 3 orang hadir lengkap, menyidangkan terduga pelanggar atas nama 1 Brigpol IAM Kesatuan Yanma Polri. Kemudian yang kedua, Bribda MIAB Kesatuan Yanma Polri. Kemudian untuk di ruang sidang 2, ketua sebagai ketua komisi itu Brigjen Pol Agus Wijayanto sebagai Karowaprof di Propam Polri, dan komisi tetap sama berjumlah 3 orang lengkap, menyidangkan terduga pelanggar atas nama 1 Bribda AMZ Kesatuan Yanma Polri. Kemudian yang kedua, Bribda ZGW Kesatuan Yanma Polri. Kemudian di ruang sidang 3 untuk ketua komisi tetap Brigjen Pol Agus Wijayanto sebagai Karowaprof, dan komisi berjumlah 3 orang tetap lengkap, menyidangkan terduga pelanggar atas nama Bribda BN Kesatuan Yanma Polri, dan yang kedua Bribda JLA Kesatuan Yanma Polri. Dari ketiga ruang sidang atau ke-6 anggota yang disidangkan, di mana wujud perbuatannya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata yang berlokasi di Jakarta Selatan ini telah turut serta melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang debt collector dalam garis miring mata elang atau matel, sehingga mengakibatkan 2 orang tersebut mengalami luka berat dan mengakibatkan meninggal dunia. Pasal yang dilanggar, pertama, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2023 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jungto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat
dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jungto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Kemudian pasal yang dilanggar yang kedua adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jungto pasal 13 huruf M Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jungto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut. Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama, Bribda AMZ pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ. Dari itu semua, putusan sidang KKEP pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding. Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Bribda BN Kesatuan Yanma Polri, Bribda JLA Kesatuan Yanma Polri, Bribda RGW Kesatuan Yanma Polri, dan Bribda MIAB Kesatuan Yanma Polri dengan peran hanya mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bribda AMZ yang sedang diberhentikan oleh pihak Matel. Jadi sekali lagi, 4 anggota yang disebutkan di atas tadi mempunyai peran hanya mengikuti ajakan senior. Putusan dari sidang KKEP adalah 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian sanksi berikutnya, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan
terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Putusan sidang yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Demikian rekan-rekan terkait dengan pelaksanaan sidang KKEP yang dimulai tadi pagi hingga sore ini, sehingga apa yang kita sampaikan ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kita semua memahami bahwa tugas-tugas Polri itu, anggota Polri harus tetap melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.